Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Habibina wa syafi'ina wa hurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, baik yang hadir di majelis yang penuh barakah ini maupun yang mengikuti streaming dari rumah, dari tempat masing-masing. Para hadirin rahimakumullah, terkhusus Ustadz Saifuddin Al-Habib Ali bin Idrus Habib Ahmad, Habib Idrus, Habib Saleh, dan para habaib yang lainnya yang sama-sama kita cintai sebagaimana itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Dan merupakan anjuran daripada sahabat, anjuran daripada aulia, daripada ulama, bahwasanya kita harus selalu mencintai, ta'zim kepada keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, para ulama warathatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ta'zimi, kita taati, yang selalu kita ambil nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya. Semoga semuanya mereka dan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan selalu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sehat walafiat dan menghadiri majelis ilmu. Pada momen tahun baru ini, tahun baru Hijriyah, banyak yang bisa kita ambil daripada peristiwa ataupun momen tahun baru ini, yang mana peristiwa tahun baru ini kita selalu kaitkan dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pada tahun baru ini mengingatkan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW hijrah daripada kota kelahiran beliau, kota kesayangan beliau, Makkah Al-Mukarramah, menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW mengandung banyak hikmah, mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Adapun sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW merupakan sejarah yang sangat panjang sekali, pelajaran yang sangat panjang sekali. Kita ambil pelajaran tersebut, hikmah tersebut bikhtisar, dengan ringkas saja. Bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika mereka, para kufar, orang-orang kafir di zamannya, pada tanggal 29 Safar, di hari Rabu, mereka bermusyawarah, bermufakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Cerita ini sudah maklum di buku-buku sejarah. Mereka berkumpul di Darun Nadwa. Mereka berkumpul di sana, termasuk pentolan mereka Abu Jahal. Mereka ingin bagaimana cara membungkam Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu di dalam rapat itu dihasilkan kurang lebih ada tiga usulan bagaimana cara membungkam Nabi Muhammad SAW. Di antara saran ada yang menyatakan bagaimana kalau kita usir saja Nabi Muhammad SAW, kita usir ke padang pasir sana biar mati kelaparan.
Ada lagi yang usul kita penjara saja di dalam rumahnya, yang kita kasih makan biar mati juga. Kemudian ada usulan terakhir, usulnya Abu Jahal, dan itu diamini ataupun diiyakan oleh iblis yang menyamar sebagai seorang manusia ketika itu, seorang manusia yang kuat yang ikut berkumpul musyawarah dengan kufar ketika itu. Sarannya Abu Jahal adalah bagaimana kalau setiap kabilah daripada Quraisy ini mengumpulkan pemuda-pemudanya yang terbaik dan membunuh Nabi Muhammad SAW dengan tusukan yang sama, dengan menggunakan pedang yang beracun. Itu lebih cepat untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW daripada mengusirnya daripada Mekah, daripada membiarkan Nabi Muhammad SAW di rumah. Dan itu diamini oleh iblis. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah. Maka kemudian di keesokan harinya, di hari Kamis pagi, Nabi Muhammad SAW keluar. Nabi SAW keluar bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari hari Kamis pagi Nabi SAW menuju Ghar Hira, Ghar Thur, ya, di Jabal Thur. Di Ghar Thur Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar menunggu, tidak langsung menuju Madinah. Jadi mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya, di hari Senin barulah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dan penunjuk jalan Abdullah bin Uwaigir serta budak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Amir bin Fuhairah. Berempat mereka hijrah menuju Madinah. Dan selama perjalanan hijrah ini banyak sekali hikmah yang bisa diambil, yaitu bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW ketika bersembunyi di Jabal Thur, di Ghar Thur, di Gua Thur, Nabi Muhammad SAW hampir saja Nabi Muhammad SAW ketahuan ada di dalam gua tersebut, kalau bukan karena pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Sangat simpel sekali. Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW hanya dengan sarang laba-laba, hanya dengan burung dara yang membuat sarang di muka, di mulut gua tersebut, Nabi SAW selamat. Sesimpel itu. Tapi kalau sudah Allah yang menjaga, maka tidak ada yang bisa mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Makanya yang dikatakan oleh Sahibul Burdah, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an'alin min al-utumi. Penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin, sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya mudha'afah, berlapis-lapis baju perang, baju besi, rompi anti peluru berlapis-lapis, tidak perlu. Wa an'alin min al-utumi, tembok-tembok, benteng-benteng yang tinggi, yang kokoh untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kalau Allah sudah menjaga. Dengan hanya sesimpel itu saja Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyelamatkan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita ambil pelajaran. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW bacaan-bacaan yang sederhana, yang kalau kita baca kita akan selamat daripada malapetaka. Sederhana bacaannya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dibaca 3 kali pagi hari, maka akan selamat sampai sore. Sore dibaca 3 kali, selamat sampai pagi lagi. Itu sederhana dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita pakai rompi anti peluru berlapis-lapis, tidak perlu kita bersembunyi di dalam tembok, dalam benteng yang kokoh. Kalau sudah Allah Subhanahu Wa Taala menjamin akan keselamatan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, yang Nabi SAW itu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita sudah mewarisi dari Rasulullah SAW, sudah menghafal, mencatat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tinggal kita mengamalkannya.
kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Doa awal tahun, doa akhir tahun, supaya kita selamat, supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir pagi, zikir sore hari, wirdul latif, dibaca pagi hari, dibaca sore hari. Kita tinggal mengamalkan saja. Tidak repot-repot mencari, mengumpulkan dari berbagai kitab hadis yang berjilid-jilid banyak. Itu sudah dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Tinggal kita mengamalkan. Maka insya Allah kita akan selamat zahiran wa batinan. Baik dari gangguan yang namanya musuh yang zahir, yang tampak, maupun musuh yang batin yang tidak terlihat, baik itu gangguan jin, gangguan sihir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang pelajaran yang bisa kita ambil daripada salah satu pelajaran daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, seperti yang sudah maklum bahwasanya Nabi SAW dikejar sama yang namanya Suraqah. Suraqah mengejar Nabi Muhammad SAW, mengejar Nabi, ingin membunuh Nabi SAW, ingin menangkap ataupun membunuh Nabi SAW, karena hadiahnya adalah menangkap Nabi dan membunuh Nabi. Dijanjikan hadiah yang sangat besar oleh kufar Quraisy ketika itu. Namun apa yang terjadi, tetap Bigayatullah lebih menang. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW lebih unggul. Kudanya Suraqah tertelan oleh padang pasir sampai sekitar lututnya kaki kuda itu, sehingga Suraqah tidak bisa untuk membunuh Nabi SAW. Dan akhirnya Suraqah di saat itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak jadi membunuh Nabi SAW, bahkan menyelamatkan Nabi SAW dengan membawakan kabar berita yang bohong tentang arah Nabi Muhammad SAW, sehingga Abu Jahal marah kepada Suraqah. Kenapa? Kok tidak membunuh Nabi SAW? Kok tidak memberikan tahu ke arah mana Nabi Muhammad SAW? Sehingga Suraqah menyatakan, Abahaka minallahi law kunta syahidan li amri jawadi hina safat gawaimuh alimta wa lam tashkur bi anna Muhammadan rasulun bi burhanin faman dayuqul. Katanya Suraqah, wahai Abahaka, wahai Abu Jahal, kalau kamu tahu, kalau kamu hadir di saat kuda-kudaku terperosok masuk ke dalam padang pasir, ketika kaki-kakinya tertelan oleh padang pasir, kamu bakal tahu dan kamu bakal yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Muhammad itu adalah betul-betul Rasul dengan membawa bukti dari Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat. Siapa yang bisa melawan kalau sudah begitu? Kalau memang Nabi SAW memang Rasul daripada Tuhan yang benar, siapa yang bisa melawan Nabi Muhammad SAW? Sehingga terdiamlah Abu Jahal menjawab jawaban Suraqah. Berjalan lagi, singkat cerita, sampai Nabi Muhammad SAW sebelum nyampe ke kota Madinah, sampai ke rumahnya Ummu Ma'bad. Di sini ada satu mukjizat Nabi SAW meminta susu. Di Ummu Ma'bad ini, katanya Ummu Ma'bad, suami saya pergi keluar mengembalakan kambing-kambing yang saya punya. Yang ada tersisa hanya satu kambing. Kambing lemah, tidak ada susunya. Lemah, tidak ada susunya. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Adalina an ahribaha, kalau kamu izinkan saya mau merah susunya, silakan." Tapi katanya Ummu Ma'bad, tidak ada susunya. Ini kambing sakit-sakitan dan tidak ada susunya memang. Ummu Ma'bad lebih tahu. Tapi Nabi SAW, beliau mengusap kambing tersebut, dan kemudian subhanallah, seketika itu kambing menjadi gemuk dan mengeluarkan susu, dan diminum oleh Nabi SAW, oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Zubair. Kemudian berjalanlah Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan beserta rombongannya sampai ke daerah namanya Quba. Sampai daerah yang namanya Quba. Di daerah Quba itu Nabi SAW bertempat tinggal di rumahnya Kulthum ibnul Hadam. Kurang lebih belasan hari. Ada satu riwayat menyatakan 14 hari Nabi SAW tinggal di situ sembari Nabi SAW membangun masjid yang dinamakan Masjid Quba. Di situ Nabi SAW tinggal di rumahnya Kulthum bin Hadam, yang akhirnya nanti pada akhirnya
Kulthum bin Hadam ini adalah pertama kali sahabat yang meninggal setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ditanyakan siapakah pertama kali sahabat yang meninggal setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, jawabannya adalah Kulthum bin Hadam, di mana Nabi SAW pernah tinggal di daerah Kuba tersebut. Kemudian setelah selesai pembangunan Masjid Kuba, Nabi SAW melanjutkan untuk masuk ke kota Madinah sampai di lembah yang namanya Lembah Rawaluna. Nah, di situ bertepatan dengan hari Jumat, Nabi SAW melakukan sholat Jumat, sehingga di saat itulah terjadi sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah perintah Nabi SAW di Mekah belum sempat untuk melaksanakan sholat Jumat karena mendapatkan tekanan tidak bisa melakukan sholat Jumat secara jahar, sehingga sholat Jumat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW adalah di Wadi Rawaluna yang sekarang itu dibangun oleh pemerintah Saudi, dan dari sebelum-sebelumnya dibangun yang namanya Masjid Jum'ah. Kemudian jalanlah Nabi SAW sampai masuk kota Madinah dengan cerita yang sudah ma'ruf bahwasanya Nabi SAW disambut dengan qala al-badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina ma da'a lillahi. Di sana Nabi SAW setiap gobilah mempersilahkan, setiap subuh mempersilahkan Nabi SAW untuk singgah untuk tinggal di rumah mereka. Namun Nabi SAW menyatakan da'un naqata fa innaha ma'murah, biarkan onta ini jalan sendiri sampai mana dia. Maksudnya Pak, dia diperintahkan oleh Allah SWT di mana aku tinggal, di mana dia berhenti di situ aku tinggal. Subhanallah, ini onta jalan sendiri dan berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini rumah. Katanya ulama, ini rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini yang ditinggali Abu Ayyub Al-Ansari. Ini dahulu adalah rumahnya Tuba' Al-Himyari, Raja Yaman. 1000 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sesuai dengan agamanya Tuba' Al-Himyari atau Yahudi, bahwasanya akan lahir Nabi SAW di kota Makkah dan hijrah di Madinah. Ya kan? Falamma fadatu fa'idha fi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Di kitab Taurat dijelaskan sejelas-jelasnya, kitab Injil dan lain sebagainya semua dijelaskan. Sampai ahlul kitab mengenal Nabi SAW sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Nah, ini Tuba' Al-Himyari hijrah karena akan tahu apakah Nabi SAW hadir di kalangan Arab dan hijrah ke Madinah. Tuba' Al-Himyari 1000 tahun sebelumnya hijrah ke Madinah dan bersama keluarganya yang mana kelak keturunannya menjadi kaum Al-Ansar. Nah, di situ rumah yang ditinggal oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini, Tuba' Al-Himyari, Raja Yaman itu menulis tulisan surat, hadal bait li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah untuk Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW ketika di Madinah tinggal di rumah beliau sendiri yang dihadiahkan oleh Tuba'. Asal mulanya Abu Ayyub Al-Ansari beserta keluarga berada di lantai 2, Nabi SAW di lantai bawah. Cuma Abu Ayyub Al-Ansari tidak bisa tidur, tidak enak, resah, tapi ada di bawah, saya di atas. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari turun ke bawah, minta izin kepada Nabi SAW untuk Nabi SAW tinggal di atas, Abu Ayyub di bawah. Hakadakan akhlaqus sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi SAW membangun masjidnya, pertama kali dibangun oleh Nabi SAW, mi'ah fi mi'ah, 100 dirham kali 100 dirham, kira-kira 50 kali 50 meter. Dan Nabi SAW membangun rumah beliau 11 fi 11 dirham kali 7, kurang lebih 5,5 meter kali 3,5. Urfahnya Nabi SAW, setiap datang istri beliau satu bangun satu kamar, datang lagi istri beliau bangun lagi kamar. Kurang lebih 11 kali 7 dirham, kurang lebih berapa? 5,5 meter kali 3,5. Itu urfahnya Nabi SAW. Ruangan Nabi SAW beserta istri-istri beliau, sampai akhirnya menjadi 9 kamar, ya kan? Sampai turun surat dalam Al-Quran namanya Suratul Hujurat.
Sudah 9 hijrah. Kemudian Nabi SAW ketika pertama kali sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, nasihat pertama kali yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, baik muhajirin dan ansar ketika itu, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afshus salam, tebarkan kedamaian. Bukan hanya mengucapkan assalamualaikum saja, tapi tebarkan kedamaian. Jangan ganggu orang, jangan menghina orang, jangan menyakiti orang. Tebarkan kedamaian dengan ucapanmu, dengan tindakanmu, dengan gerakanmu. Wa'imut ta'am, kasih makan orang-orang, khususnya orang-orang yang kelaparan, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Apa katanya ulama, luqma fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Satu suap masuk ke dalam perutnya orang yang lapar, itu pahalanya lebih afdal daripada membangun 1000 masjid jami'. Maksudnya apa? At'imut ta'am, ya kita selalu bersosial. Kalau ada yang membutuhkan, kasih. Jangan pelit-pelit. Hidup di dunia sebentar, tidak lama-lama. Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Salat malam hari. Orang-orang lagi tidur, kamu salat. Kalau kamu lakukan 3 ini, tadkhulul jannata bisalam. Intinya tidak ganggu orang, membantu orang, dan ibadah kepada Allah, khusyuk kepada Allah, minta pengampunan, minta ridho, minta diterima semua amalnya, maka kamu akan masuk surga bisalam, selamat. Tidak pakai tersiksa di kuburan, tidak tersiksa di mahsyar, tidak tersiksa di sirat, di mizan, tidak tersiksa, selamat masuk surga. Kalau tidak dilakukan itu, nah ada apa-apa nanti. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada dulu namanya muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Galu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kita yang tidak ada uang, tidak ada barang. Bukan itu maksudnya Nabi SAW. Gala al-muflis an ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam wa ya'ti muqasyatan man hada wa akala man hada wa safaqa man hada ila akhir hadis. Orang yang bangkrut itu nanti di hari kiamat dia bawa amal ibadahnya, puasa, sholat, zakat. Tapi selain itu bawa juga kejahatan-kejahatannya dia. Dia tidak menebar kebaikan selama di dunia. Dia nyakiti tetangganya, nyuri, nyolong dan lain sebagainya, mukul orang, dolimi orang. Nanti di hari kiamat bangkrut, pahalanya diambil sama orang yang terzalimi. Bahkan kalau sudah pahalanya sudah habis, masih ada orang yang terzalimi, masih banyak orang yang dizalimi dia, dosa-dosanya orang yang dizalimi dikasih, sehingga dia masuk neraka. Nah, ini poinnya Nabi SAW. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, lakukan wasiatnya Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau utarakan kepada sahabat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam peristiwa hijrah banyak kejadian-kejadian, keajaiban-keajaiban. Bukan hanya yang dialami oleh Nabi SAW, sahabat juga banyak juga mengalami. Ada diceritakan ada salah satu sahabiah, salah satu sahabat perempuan sendirian hijrah dari Makkah ke Madinah, jalan kaki lagi 12 hari. Di saat apa? Sehingga di saat kehausan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wadah air, ember dari surga, isinya air, diminum sama sahabat perempuan tersebut. Setelah diminum tidak haus lagi. Ada kejadian lagi Suhaib ar-Rumi. Nabi SAW yang menyatakan memuji Suhaib ar-Rumi, ni'mar rajul Suhaib law lam yakhafillah lam ya'sihi. Sebaik-baik orang Suhaib. Suhaib ini baik orangnya. Kalau misalkan dia tidak takut sama Allah, tetap dia tidak bermaksiat kepada Allah. Emang jiwanya sudah baik. Law lam yakhafillah lam ya'sihi.
Suhaib ini mau hijrah ke Madinah, bawa kendaraannya, bawa hartanya, semuanya dibawa. Tapi di tengah jalan dicegat sama kafir Quraisy. Orang-orang kafir mencegat, mau kemana, mau hijrah? Tidak boleh hijrah, balik ke Mekah. Kalau mau tetap lanjutkan, kamu harus menebus dirimu, kendaraanmu, hartamu, sini saya sita. Suhaib tetap pengen hijrah, pengen mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Semua hartanya, kendaraannya dikasih, ini ambil. Mau harta, ini hartanya ambil semua. Sehingga beliau hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa, jalan kaki, sampai turun ayat memuji Suhaib ini. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang dia membeli, menebus dirinya, dia bayarkan uang ini, ambil, yang penting biarkan saya menuju Madinah. Man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Tujuannya apa? Hanya meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Suhaib ini ketika hijrah jalan kaki, bahkan kakinya sampai pecah-pecah, sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyambutnya, Rabihal bai'u Aba Yahya, Rabihal bai'u, Rabihal bai'. Transaksimu itu menguntungkan. Kamu kasih semuanya, uangmu, hartamu semua kasih ke orang Quraisy. Demi apa? Demi kau membeli dirimu, dan akhirnya kamu akan masuk Rabihal bai'u Aba Yahya, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan sahabat perjuangannya luar biasa. Semoga kita bisa meniru bagaimana bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kata setiap peristiwa kita kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu memang seharusnya sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, laghaba anni an-nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ain ma a'dadtu nafsi minal mu'minin. Kalau misalkan Nabi SAW ghaib, tidak hadir dalam kehidupanku walaupun sekejap mata, aku tidak menganggap diriku termasuk orang-orang yang mukmin. Maksudnya apa? Segala aktivitas kita kaitkan dengan Nabi SAW. Yang berdagang, bagaimana contoh berdagangnya Nabi SAW. Yang berumah tangga, bagaimana Nabi SAW memimpin rumah tangga. Yang menjadi suami, bagaimana perlakuan Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Yang memerintah negara, bagaimana Nabi SAW memperhatikan rakyatnya, bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ittiba' bin Nabi SAW kita akan meraih kebahagiaan dunia wal akhir. Akhir ini semoga kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menadani Nabi kita Muhammad SAW. Akhir ini, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.